Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, penuh cinta. Allahu Akbar. Pagi hari ini anak-anak sudah sarapan apa belum? Sudah. Sarapan apa? Kalau Ardi sarapan apa? Mie. Jangan keseringan Gino makan mie. Jarang. Ya bagus. Kalau Ayu? Nasi. Nasi apa? Nasi putih, nasi goreng, nasi gemuk. Nasi Goreng. Ya, nasi goreng. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, Ibu akan menyuruh anak-anak menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan lagu Garuda Pancasila. Nah, coba silakan anak-anak berdiri. Yuk. Ya, berdiri. Ayo, mulai. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Besarin suaranya. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Lanjut Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mulai duduk. Ibu absen terlebih dahulu. Alfia Ramadhani, Saya Bu, Aldi Fajar Satrio, saya Bu. Ayu Mawarni Aprilia. Hari ini kita belajar tentang dongeng. Nah, sebelum masuk ke materi dongeng, Ibu akan menyuruh anak-anak membaca dongeng yang ada di buku. Siapa yang mau baca? Siapa? Siapa yang mau? Iya, ya. Dari sini. Pohon apel yang tulus. Yuk baca. Yang lainnya disimai, nanti gantian. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar dan ada seorang anak laki-laki bermain di
sekeliling sekitar. pohon apel. Jangan diketawain. Itu dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali pohon apel, menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku. Ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali. Sejak saat itu pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Cukup. Siapa lagi yang mau lanjut? Aldi, silakan dari sini. Simak yang lain. Ini dia di sini. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa kata pohon apel. Tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Ya.
Jawab laki-laki itu. Baik kita batang pohon tua adalah tempat terbaik baik untuk bersandar ya. Terus dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah. Kata pohon apel. cukup, lanjut. Ayo yang terakhir. Laki-laki itu duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mengatakan bersama lagi. Jadi cerita dari pohon apel yang tulus. Nah, dulu anak-anak laki-laki itu sering bermain ke pohon apel. Nah, beberapa waktu yang lama anak laki-laki itu tidak lagi mengunjungi pohon apel. Tapi kemudian dia muncul lagi dan mengunjungi si pohon apel tadi. Dan si pohon apel tadi mengajak bermain. Apa jawaban dari anak laki-laki itu? Tidak, dia tidak membutuhkan bermain, tetapi dia membutuhkan ranting-ranting untuk tempat tinggal. Nah, ranting-ranting pohon apel itu dikasih oleh pohon apel itu apa tidak? Dikasih. Nah, setelah itu, setelah anak laki-laki itu dapat ranting cabang pohon apel tadi, dia tidak pernah lagi mengunjungi si pohon apel. Nah, setelah itu, setelah anak laki-laki itu sudah tua, pohon apel itu sudah tua. Nah, kemudian anak laki-laki itu mengunjungi lagi pohon apel, tapi sudah tua dan dia cuma untuk bersandar beristirahat. Nah, apakah si pohon apel tadi menolak si kakek tua itu ini numpang beristirahat? Menolak apa tidak? Tidak. Jadi si pohon apel itu malah menyuruh si kakek tua tadi untuk beristirahat. Jadi mereka bertemu dan bersama-sama kembali. Itu ini contoh dari dongeng. Nah, anak-anak sendiri sudah tahu apa belum dongeng itu apa? Sudah tahu apa belum? Belum. Nah, Ibu akan menjelaskan. Dongeng itu adalah cerita hayalan atau yang tidak benar-benar terjadi. Jadi, anak-anak juga bisa membuat dongeng karena cerita dongeng itu tidak benar-benar terjadi. Sekarang dongeng itu mempunyai nasihat dalam suatu dongeng. Nah, di dalam dongeng itu kita dapat mengetahui pesan moral, nasihat, dan yang bisa kita ambil dari cerita dongeng. Anak-anak sudah pernah baca dongeng? Belum. Ini tadi sudah baca dongeng. Sudah baca. Nah, terus ada lagi hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca. Sudah tahu apa belum? Belum. Nah,
intonasi suara. Intonasi suara itu misalkan suaranya kecil, suaranya itu harus besar, jangan kecil. Nanti orang yang misalkan duduk di belakang di bakalan kedengaran. Nah, sekarang ekspresinya juga harus jelas. Misalkan lucu dahulu kala ada sebuah pohon, nggak boleh kayak ini. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Nah, nggak boleh lesu ekspresinya, oke? Sekarang tanda baca. Waktu itu ibu sudah menjelaskan tanda baca. Kalau misalkan ada titik, apa tandanya? Berhenti. Nah, misalkan yang ini, dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Titik, stop dulu kita. Lanjut lagi, ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Kalau misalnya tidak ada koma, tidak ada titik, jangan berhenti. Terus itu koma itu berhenti sejenak. Misalkan seperti ini. Nah, ini ada koma di sini. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Mengerti? Sudah paham apa belum? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, kita bahas pertanyaan yang di belakang. Pertanyaan dari 1 sampai 005. Siapa yang mau baca soal nomor 1? Iya, duluan. 1. Siapa teman pohon apel? Siapa teman pohon apel? Anak laki-laki. Iya, anak laki-laki. Coba nomor 2 dijawab ya. Ayo. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Apa? Bahagia. Ya, benar, bahagia. Nah, ini pesan yang ada dalam dongeng pohon apel yang tulus, yaitu yang pertama, harus tolong menolong sesama teman. Dan yang kedua itu tidak memilih dalam berteman. Misalkan si Ayu ingin berteman dengan yang orang-orang kaya, orang-orang cantik, itu tidak boleh. Kita harus berteman ke semua orang. Dan ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak membuat cerita dongeng. Terserah anak-anak mau buat tentang binatang atau tentang tumbuhan atau tentang teman-teman, terserah anak-anak. Nah, nanti tugas itu dikumpulkan pada hari Sabtu. Sudah paham dengan tugas ini? Paham. Bagus. Kalau sudah paham, ibu akan menutup pelajaran pada siang hari ini. Apabila ibu ada salah kata, ibu mohon maaf kepada Allah, ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa pulang, tolong anak-anak bereskan bukunya di atas meja dan masukkan ke dalam tas masing-masing. Masukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Siapa duduk yang rapi duluan pulang? Tia, dari Tia, ayo pulang. Ya, dia duluan aku sama petinya. Ayu. Tadi ya. Hati di jalan ya.